mahasiswa Ilmu Hukum Universitas Islam Sunan Gunung Jati Bandung. Saya di sini membuat video untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Tindak Pidana Khusus dengan tema Tindak Pidana Khusus dalam Perkembangan Hukum Kontemporer dengan kekhususan Tindak Pidana Keimigrasian. Dalam beberapa tahun terakhir, bahkan beberapa pekan terakhir, dunia mengalami arus globalisasi yang sangat cepat. Perpindahan orang antar negara semakin intens, baik untuk belajar, bekerja, maupun sekedar berpergian, begitupun di Indonesia. Di tengah dinamika ini, muncul satu isu penting dalam perkembangan hukum kontemporer, yaitu tindak pidana khusus bidang keimigrasian. Nah, di sini saya akan membahas bagaimana tindak pidana keimigrasian dipahami sebagai bagian dari tindak pidana khusus serta mengapa peraturannya menjadi sangat krusial di era modern sekarang. Tindak pidana keimigrasian lahir dari kebutuhan negara untuk mengatur lalu lintas orang yang keluar masuk wilayah. Di Indonesia, peraturan ini dapat ditemui dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang memuat ketentuan mengenai izin tinggal, dokumen perjalanan, serta larangan-larangan tertentu bagi orang asing maupun warga negara yang ada di luar negara. Beberapa tindak pidana keimigrasian antara lain: yang pertama, masuk atau keluar wilayah negara tanpa dokumen perjalanan yang sah. Yang kedua, penyalahgunaan izin tinggal, misalnya visa kunjungannya yang dipergunakan untuk bekerja. Yang ketiga, pemalsuan dokumen keimigrasian seperti paspor dan visa. Yang keempat, penyelundupan manusia dan perdagangan orang yang memanfaatkan jalur keimigrasian. Perbuatan ini tidak hanya merugikan negara dari sisi kontrol dan kedaulatan, tetapi juga dapat terkait dengan kejahatan lain seperti perdagangan orang, eksploitasi tenaga kerja, hingga kejahatan terorganisir transnasional. Media Kumparan News terdapat kasus terbaru yaitu yang diunggah pada 16 Desember 2025 mengenai imigrasi yang tertangkap kurang lebih 220 WNA melanggar keimigrasian. Terbanyak berasal dari Cina hingga Pakistan. Direktorat Jenderal Imigrasi menangkap kurang lebih 220 warga negara asing atau WNA yang diduga melakukan pelanggaran keimigrasian dalam operasi Wirawaspada serentak yang digelar pada 10 hingga 12 Desember 2025. Operasi tersebut merupakan operasi pengawasan keimigrasian yang berkaitan dengan pengawasan orang asing di luar wilayah pertambangan. Pelaksanaan tugas Direktur Jenderal Imigrasi itu Yuli Yusman mengatakan penindakan tersebut merupakan bagian dari operasi pengawasan keimigrasian serentak yang menargetkan tenaga kerja asing, baik di kawasan pertambangan maupun di luar pertambangan. Dalam operasi tersebut, imigrasi mencatat sebanyak 2.298 kegiatan pengawasan yang dilakukan kantor imigrasi di seluruh Indonesia. Adapun dari total 220 warga negara asing diamankan, pelanggaran terbanyak didominasi oleh negara Tiongkok, disusul oleh Nigeria, India, Korea Selatan, dan Pakistan.
Pengawasan difokuskan pada 3 lokasi utama yang menjadi konsentrasi aktivitas orang asing di sektor pertambangan dan industrial. Sementara itu, jalur hukum dilakukan melalui penyidikan hingga persidangan dengan koordinasi bersama Kejaksaan dan Bariskrim Polri. Adapun pernyataan penutup menurut Direktur Jenderal Keimigrasian yaitu Yuldi, apabila ada keterlibatan dari perusahaannya sendiri yang menggunakan WNA, pasti saya garansi akan kita proses hukum. Itu penutup dari pernyataan media Kumparan News. Tantangan penegakan hukum keimigrasian. Penegakan tindak pidana keimigrasian menghadapi beberapa tantangan utama. Karena itu, aparat penegakan hukum mulai dari imigrasi, polisi, hingga jaksa sangat perlu memahami tidak hanya aturan tertulis tetapi juga konteks sosial dan internasional yang melingkupi tindak pidana keimigrasian. Dari penjelasan yang telah saya jelaskan, dapat dilihat bahwa tindak pidana keimigrasian merupakan salah satu bentuk tindak pidana khusus yang relevan dalam perkembangan hukum kontemporer. Kejahatan di bidang keimigrasian tidak lagi sekedar soal pelanggaran administratif, melainkan menyentuh isu yang lebih luas, yaitu kedaulatan negara, keamanan, hak asasi manusia, hingga kejahatan transnasional. Memahami karakter, tantangan, dan perkembangan regulasi tindak pidana keimigrasian menjadi penting bukan hanya aparat penegak hukum, tetapi juga masyarakat, terutama pada mahasiswa. Sebab di era globalisasi ini, hampir semua orang berpotensi berhubungan dengan rezim keimigrasian, baik warga negara, pekerja, dan pelajar. Terima kasih telah menyimak. Semoga video ini membantu memberikan gambaran singkat mengenai tindak pidana khusus dan perspektif hukum kontemporer dengan fokus pada tindak pidana khusus keimigrasian. Kurang lebihnya mohon maaf. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.